Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi fa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma la ilma lana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdakwah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampailah kepada kita, dan semoga kita amanah dalam menjalankan perjuangan beliau, dan semoga kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruzlah atau menyendiri memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah membuat hati bisa konsentrasi penuh untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan, menjaga lisan dari ghibah atau menggunjing, menjaga lisan dari kata-kata yang tidak ada artinya, menjaga lisan dari senda gurau yang berlebihan, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang kotor. Beruzlah juga dapat menjauhkan dari orang yang memiliki hati hasud, dengki, hati yang senang dan puas atas musibah dan kesedihan yang menimpa orang lain, menjauhkan dari orang yang gemar mengorek-ngorek kesalahan dan kekurangan orang lain, menjauhkan dari orang yang merasa senang jika orang lain melakukan kekeliruan, menjauhkan diri dari orang yang bodoh, menjauhkan dari berbagai prasangka tidak baik, menjauhkan dari kerugian akibat tersia-siakannya waktu, padahal waktu adalah karunia yang sangat besar. Beruzlah juga bisa membuat hati tidak tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain, menjaga pikiran agar tetap jernih, menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu dan membuat bingung, menjauhkan diri dari sengatan teman, bencana yang diakibatkan oleh kawan, hak-hak teman akrab, tuntutan-tuntutan tetangga, menjaga mata dari memandang perhiasan dunia, menganggap baik apa yang dicela Tuhan, yaitu berupa keindahan dan tipu daya dunia, menjauhkan diri dari sikap ingin menyaingi para pecinta dunia, menandingi para pelayan dunia, memusuhi para pengikut dunia, dan terjauhkan dari sikap ingin meniru para pecinta dunia di dalam ketamakan dan keramposan mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruzlah bisa menjauhkan pikiran dari berbagai keresahan, menjaga hati dari berbagai kesedihan, menyelamatkan pikiran dari hal-hal yang bisa mengganggu dan memperkeruh ketegangannya, serta bisa membuat akal pikiran terkonsentrasi untuk merenungi berbagai ibrah dan pelajaran. Beruzlah atau menyendiri bisa membuat seseorang mampu mempersiapkan diri untuk menyambut kematian, bisa mengatur perkara kebutuhan hidup, terjauhkan dari ingat-ingat dan keributan hidup, terjauhkan dari omongan-omongan miring dan berita-berita bohong yang bisa menimbulkan ketakutan yang disebarkan para musuh, serta menjauhkan diri dari perilaku-perilaku rendah para manusia bodoh. Beruzlah bisa menyelamatkan diri dari kezaliman penguasa, karena terlalu berlebihan berbaur bisa menjadi kesempatan bagi orang yang suka memfitnah dan mengadu domba untuk menyebarkan apa yang kita omongkan, serta bisa membuat kita tidak mampu mengendalikan omongan terhadap masyarakat awam.
antara omongan mana yang boleh diucapkan kepada mereka dan yang tidak. Sebuah kalimat terkadang bisa menyebabkan kepala terpenggal, bisa menyebabkan diri terperosok ke dalam lubang bencana. Semua ini tidak lain disebabkan sikap terlalu berlebihan, duduk dan berbaur dengan orang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruzlah bisa menjaga diri, sikap terus berceloteh tatkala jiwa sedang dalam keadaan lalai, menjaga diri dari ucapan-ucapan yang menarik bagi orang lain. Namun mereka salah dalam memahami dan menafsirkan ucapan-ucapan tersebut, sehingga berakibat fatal dan menyebabkan orang yang mengucapkannya tersebut terkena imbas negatif yang tidak remeh akibat dari kesalahan pemahaman dan penafsiran tersebut. Beruzlah bisa membantu seseorang di dalam memanfaatkan setiap nafas untuk bersama ilmu-ilmu yang berharga, menyerbukan pemahaman-pemahaman dengan bunga-bunga hikmah, dengan buah-buah belajar, dengan pemikiran-pemikiran yang masih original, dengan hasil-hasil membaca, dengan intan permata istinbat atau pengambilan konklusi hukum dan nilai, serta keindahan-keindahan hasil perenungan. Beruzlah atau menyendiri bisa membuat seseorang memiliki kesempatan untuk duduk bersama para ulama generasi salaf, bersama kitab-kitab ilmu-ilmu dan gudang-gudang warisan mereka. Beruzlah bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan hati menjadi keras, berupa terlalu banyak bicara, terlalu berlebihan memandang, terlalu berlebihan berkumpul, bercanda dan tertawa yang melewati batas. Bisa menyelamatkan diri dari berkumpul dengan orang-orang bodoh, sikap menjilat kepada orang-orang besar, keinginan menandingi orang-orang kaya dan berbantah dengan orang-orang bodoh. Beruzlah bisa menjaga harga diri dan kehormatan dari hal-hal yang rendah dan hina. Beruzlah bisa mengangkat nilai seseorang, seperti menghilangnya matahari agar diketahui manfaatnya, seperti tertutupinya rembulan agar tampak faedahnya. Batu mutiara tidak bernilai sangat tinggi kecuali disebabkan batu mutiara tersembunyi di dasar laut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beruzlah seseorang bisa membangun biara kewibawaan dan membangun negara kemuliaan di dalam jiwa. Dengan beruzlah atau menyendiri, seseorang bisa mengekang watak dari sikap mencuri adat kebiasaan, karena watak adalah pencuri dan nafsu sangat gemar menipu. Barang siapa yang selalu duduk bersama dengan anak-anak gaul dan menyanyiakan umur bersama orang yang bisa disebut kawan, maka dia akan memiliki keinginan untuk mencuri dari mereka hal-hal yang hina, seperti cita-cita yang lemah, tidak memiliki tekad luhur, tidak memiliki semangat untuk berkarya, terlalu banyak berkhayal dan berangan, mendengarkan berita-berita bohong atau provokasi yang bisa menimbulkan ketakutan dan keresahan, menyebabkan aib dan kekurangan orang lain, sibuk dengan hal-hal yang remeh, memperhatikan hal-hal yang tidak penting dengan mengorbankan hal-hal yang justru sangat penting, terjauhkan dari amal-amal soleh, suka menganggur, malas beribadah, tidak suka terhadap ilmu, menyanyiakan waktu untuk membahas isu-isu yang beredar, menjual hari-hari yang ada di pasar khayalan dan angan-angan, terjerumus ke dalam kerugian, mengikuti dan meniru keinginan serta perilaku mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.